Perkenalkan, nama saya ada Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo, dan saya tinggal di Jakarta. Dan oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak, di mana saya bersama istri bernama Heni Kristianus. Sejak kembali ke Indonesia di tahun 2026, kami menolong anak-anak di pedalaman Indonesia dari mulai 5 anak dan sekarang ini berkembang menjadi 9.000 anak-anak yang kita beri makan dan pendidikan setiap hari di seluruh Indonesia. Dan kami juga mengirim 250 guru-guru untuk mengabdi dan mengajar di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Sebab di Indonesia ketika satu daerah tidak ada signal telepon dan tidak ada listrik, maka tidak ada guru yang mengajar di pedalaman. Karena kami tinggal di Australia seperti Bapak Prayogo dan Ibu Lia, kami kalau punya anak tidak sekolahkan di Australia, maka kami akan dipenjarakan. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak beroleh kesempatan pendidikan. Sebab saya bersama istri mendedikasikan diri kami untuk menolong generasi yang ada di daerah tertinggal. Berjalan waktu kami melayani Tuhan dari gereja ke gereja, dan sampai kemudian pandemik, kami gak punya kesempatan lagi untuk melayani tubuh Kristus dan gereja. Akhirnya kami dipaksa untuk membuka gereja online. Lalu kemudian gereja tersebut berkembang sampai kemudian buka komsel online lewat Zoom. Dan di akhir daripada pandemik, saya bersama istri saya Heni Kristianus membuka gereja onsite di Moe, di Kelapa Gading, saudaraku. Dan puji Tuhan hari ini saya bersama istri selain memimpin Yayasan Taman Harapan, tapi juga mengembalakan gereja Impact Community Indonesia. Baik saudaraku, sekian mengenai apa yang kami lakukan dan kerjakan buat Indonesia. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema berani jujur. Jangan takut untuk hidup jujur. Jangan takut untuk berkata jujur. Jangan takut untuk melakukan yang benar, saudaraku. Apa itu kejujuran? Mari saya beri definisi. Kejujuran adalah perkataan dan tindakan yang benar, tulus, dan tidak menyembunyikan fakta. Orang yang jujur berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang benar, tanpa menipu, memanipulasi, atau berpura-pura. Jadi jujur itu artinya luar dalam sama. Dalam luar sama. Jujur itu artinya melakukan yang benar tanpa diawasi. Jujur itu artinya melakukan yang benar tanpa CCTV. Itulah kejujuran. Dan lawan daripada kejujuran atau musuh dari kejujuran adalah dusta, bengkok hati, penipu, kecurangan, pemalsuan, kemunafikan, intrik, punya niat tersembunyi, punya agenda rahasia. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan itu mengasihi orang jujur, tapi Tuhan benci orang yang tidak jujur. Tuhan itu mengasihi orang benar, tapi Tuhan benci dengan orang munafik. Sebagai contoh, kenapa Tuhan lebih banyak inisiatif untuk bergaul dengan para pendosa daripada ahli-ahli Farisi? Kenapa Tuhan Yesus lebih mengasihi pemungut cukai daripada orang-orang munafik? Karena orang-orang pendosa begitu ditegur dosanya langsung jujur. Yes, I was wrong. Ya, saya orang berdosa. Berbeda sama orang munafik. Orang munafik ditegur sama Tuhan Yesus bukannya jujur, bukannya bertobat, melainkan ngeyel. Udah tahu kebenaran, tidak melakukannya. Makanya kenapa Tuhan benci dengan yang namanya penipu. Dengan Tuhan benci yang namanya adalah pendusta. Mungkin saudara berkata, masa sih Tuhan benci? Mari kita lihat firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan sedang mengatakan jika iya, baiklah katakan ya. Jika tidak, baiklah katakan tidak. That's it. Sudah cukup.
Karena begitu kamu mengatakan lebih daripada kebenaran, begitu kamu merekayasa, maka kamu buka celah kepada si penipu untuk berkuasa dalam hidup kita. Makanya saudaraku, saudara nggak usah rekayasa. Kalau ditanya udah makan? Belum. Kalau memang berkata, kalau sudah udah makan berkata, ya sudah makan. Banyak kita kan dikatakan, udah makan belum? Udah, padahal belum makan. Udah tanya, udah makan belum? Belum. Padahal udah makan. Waktu saudara lagi jalan sendiri lalu ketemu dengan beberapa rekan-rekan wanita, kemudian ditanya udah punya istri belum? Berkata belum, padahal udah punya istri. Waktu ditanya sama agen asuransi, apakah saat ini sedang minum obat darah tinggi tidak? Jawabnya tidak, padahal minum obat darah tinggi. Saudara, kenapa Tuhan benci dengan yang namanya kebohongan? Karena merupakan pintu gerbang untuk kita menjadi sahabat iblis. Dan iblis adalah bapa segala penipu. Dan kalau saudara belajar nipu, saudara sedang punya bapak, punya sahabat adalah si iblis. Kita beritahu saudaraku, bahwa di mana ketika Adam dan Hawa sedang ada di Taman Eden, yang dilakukan sama iblis adalah, kamu lihat buah pohon itu? Yes, itu ada buah terlarang. No. Justru waktu kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Apa yang terjadi? Waktu Adam dan Hawa makan, apakah jadi seperti Allah? Tidak, malah jadi terkutuk. Makanya Yesus ketika dicobai sama iblis, Yesus tahu bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Waktu iblis berkata sama Tuhan Yesus, "Hei, sembah aku akan kuberikan kerajaan ini, dunia ini kepadamu." Yesus tahu kau bapa segala pendusta. Hanya kepada Allah saja kau menyembah. Makanya Bapak Ibu Saudara belajar untuk berani jujur. Jangan takut jujur, sebab orang yang takut jujur adalah sahabat iblis. Mari kita lihat bahwa Tuhan itu benci dengan yang namanya pendusta. Tuhan itu mengasihi dengan nama orang jujur. Amsal 12 ayat 22. Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Siapa bilang Tuhan tidak benci? Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan benci kepada pendusta, tetapi ia senang dengan orang jujur. Tuhan jengkel, Tuhan benci, Tuhan kesal dengan pendusta. Tapi Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi orang yang jujur. Saudara, bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau pulihkan kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau upgrade hidup kita kalau dia tidak berkenan sama kita? Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa hidup kita begini-begini saja? Padahal saya sudah rajin pergi ke gereja, padahal saya sudah rajin memberi persembahan per bulan, padahal saya sudah rajin pelayan. Kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa hidup saya tidak mengalami terobosan? Hei, coba cek perkataanmu, coba cek tingkah lakumu, coba cek sikapmu. Apakah engkau jujur atau tidak? Nah, kita akan belajar. Why we need to be honest. Kenapa kita perlu jujur? Yang pertama, kenapa kita perlu jujur Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, karena kejujuran membangun kepercayaan. Sedangkan ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan. Kalau saudara mau dipercaya sama istrimu, suamimu, kalau saudara mau dipercaya sama anakmu, orang tuamu, kalau saudara mau dipercaya sama atasanmu, bawahanmu, hei, belajar untuk berani jujur. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan Yesus sedang beritahu, waktu kamu jujur pada tugas-tugas sederhana, kamu juga jujur pada tugas-tugas besar. Waktu kamu tidak jujur pada tugas-tugas sederhana, kamu juga tidak jujur dalam tugas-tugas yang besar. Karena semua yang besar adalah akibat dari mengerjakan yang kecil. Sekali lagi, segala sesuatu yang besar adalah akibat kita mengerjakan yang kecil. Sebagai contoh, waktu Musa
lulusan S2 di negara adik kuasa yaitu Mesir. Kemudian dia melakukan satu kesalahan, dia membunuh orang Mesir dan kemudian Firaun pengen bunuh Musa, Musa lari. Pergilah dia ke tanah Midian di padang gurun. Pekerjaan Musa di padang gurun yaitu mengurus kambing domba Yitro mertuanya. Tapi yang saya salut daripada Musa, dia urus kambing domba itu, lapar dikasih makan, haus dikasih minum, ada sakit dirawat, ditolong, diobati, ada binatang buas, dihajarnya binatang buas itu, dia lakukan dengan setia, bukan cuman 1-2 tahun, bukan cuma 10-20 tahun, tapi 40 tahun dia setia mengurus kambing domba mertuanya. Sampai istilahnya begini saudaraku, gile, gue lulusan S2, gue end up jadi gembala kambing domba. Sampai kambing bawa gue bawa kambing. Tapi yang saya belajar dari Musa, dia setia mengerjakannya yang terbaik. Sampai suatu kali, suatu pagi, Musa sedang mengembalakan kambing domba. Dia melihat semak belukar yang menyala dengan api tapi tidak hangus. Disitulah Tuhan panggil Musa. Musa, I call you untuk memimpin bangsa Israel. Berarti kalau Musa tidak setia mengurus kambing domba mertuanya, maka dia tidak akan pernah berhasil mengurus domba-domba Tuhan. Tapi karena Musa berhasil mengurus kambing domba mertuanya, maka Musa berhasil mengembalakan bangsa Israel yang besar. Jadi saudara jangan harapkan yang besar kalau saudara gak setia yang kecil. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saya akan dipercayakan perkara besar kalau kamu tidak jujur dalam perkara yang kecil. Sama dengan Daud. Daud disuruh sama orang tuanya mengurus 2-3 ekor domba orang tuanya. 2-3 ekor. Yang dilakukan sama Daud, yaitu Daud kasih makan dombanya, kasih minum dombanya, sakit dirawatnya, diobatinya. Begitu ada binatang buas, dihadangnya, dijaganya, dilindunginya, dihadapinya binatang buas itu tanpa takut dan gentar. Siapa menyangka kesetiaan Daud mengurus kambing domba akhirnya menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Saudara mungkin berkata, wow, betapa luar biasa. Hei, jangan lihat Daud waktu dia diangkat. Lihat kesetiaan Daud mengurus perkara-perkara sederhana. Jujur dengan perkara-perkara sederhana. Saudara, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, selatih bisa ditampilkan. Mungkin saudara berkata, wow, hebat kali Daud bisa mengalahkan Goliat. Saudara jangan lihat Daud bisa mengalahkan Goliat dengan kesederhanaan, hanya cuma pakai baju gembala, cuma pegang ketapel, cuma pegang batu. Kemudian sedangkan Goliat badannya 3 kali lebih tinggi lebih besar daripada Daud, pakai baju jira, baju anti peluru. Tapi Daud tidak takut menghadapi Goliat. Kenapa? Karena udah terbiasa berhadapan dengan beruang dan singa. Dihajarnya beruang, dipukulnya singa, dikalahkannya serigala. Makanya begitu dia udah terbiasa, terlatih, setia dan jujur ngurus kambing domba. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, dihadapi dengan tidak ada takut sama sekali. Kejujuran membuahkan kepercayaan. Kepercayaan Bapak Ibu tidak dibangun hanya cuma 1-2 tahun. Kepercayaan tidak dibangun dari 1-2 tindakan. Kepercayaan dibangun dari reputasi yang konsisten puluhan tahun dan ratusan tindakan. Kepercayaan itu ini dia, kejujuran high demand. Sedangkan ketidakjujuran low demand. Kalau Anda mau dipercayakan sama orang, kalau Anda mau dipercayakan perusahaan, jujurlah, pasti Anda akan dicari-cari, dikejar-kejar. Saya punya ayah, Bapak Ibu Saudara.
Dia anak mama, istilahnya anak manja. Bahkan dia menikah di usia yang begitu muda. Papa saya umur 19 tahun menikah dengan mama saya usia 18 tahun. 1 tahun kemudian lahirlah saya. Jadi saya sama papa saya cuma beda 20 tahun. Saya sama mama saya cuma beda 19 tahun. Jadi kalau saya jalan sama papa saya, dipikir saya adiknya. Dan ini dia, begitu dia menikah sama mama saya cuma pesan, hiduplah jujur. Papa saya sebagai seorang accounting, dia jujur setiap sen dia laporkan. Dia accountability di bagian keuangan. Dari mulai seorang accountant biasa, kemudian karena kejujurannya naik, menjadi supervisor, kemudian menjadi manager, menjadi director, manager. Dan di usia 65 tahun dia sudah pensiun. Tapi saudara tahu, begitu dia pensiun, perusahaan di Australia minta dia audit. Gereja di Australia minta dia audit. Bahkan satu pabrik terbesar, salah satu di Surabaya, minta dia audit kerja. Padahal dia udah waktu pensiun, nggak bisa pensiun. Kenapa? Karena dicari-cari. Orang jujur pasti dicari. Orang jujur nggak mungkin miskin, guys. Orang jujur nggak mungkin kere. Orang jujur nggak akan mungkin susah. Makanya di sini penting untuk kita jujur. Karena kejujuran menghasilkan pelipat ganda. Saudara mungkin berkata, ya Pak Jojo, sekarang bisa punya yayasan yang besar. Yayasan ini bisa ada, saudara. Karena saya minta tolong istri saya. Waktu saya terima persembahan kasih dari saya pelayanan gereja, lalu kemudian saya kasih dia titipkan, dia hitung setiap sen. Dia selalu akhir bulan, dia kasih saya laporan dari hasil uang yang saya kasih ke beliau. Dan kemudian dia sen-sennya dikembalikan sama saya. Karena dia setia di dalam perkara kecil, jujur dalam perkara kecil. Kemudian ada satu yayasan, pemilik dari konglomerat yang ada di Indonesia meminta untuk Ibu Heni Kristianus untuk ngurusin keuangan yayasan tersebut, membereskan keuangan yayasan tersebut, diberesinnya, dirapikannya. Dan lalu kemudian ketika dia pegang Yayasan Pengharapan, my God, saudaraku, 3,5 M tiap bulan, di mana kita harus seperti lempar 3,5 M itu seperti lempar rumah tiap bulan ke laut tuh Bapak Ibu. Tapi hari ini masih bisa terus mengalir, bisa terus memberi makan, pendidikan, dan gaji guru-guru. Why? Jujur. Waktu pandemi kemarin, saudaraku, bagian keuangan teriak begini, Pak Jojo, kalau Yayasan Pengharapan masih terus tolong orang, maka 3 bulan kemudian kita tutup. Karena semua donatur mulai angkat kaki, Pak. Semua orang-orang yang support kita mulai berhenti. Saya mulai mikir, loh ini kan proyeknya Tuhan. Saya cek lagi, kita diaudit kok Yayasan Pengharapan. Bukan cuma internal tapi eksternal juga, kita diaudit bahkan sama Nexia, satu perusahaan 8 besar di dunia. Kenapa saya harus takut? Saya kan udah jujur. Buktikan Tuhan bahwa karena jujur, jaga ini yayasan. Terbukti hari ini. 2020, 5.000 anak-anak kita tolong kasih makan pendidikan. Tahun depannya naik 6.000, tahun depannya naik 7.000, sekarang 9.000, akhir tahun ini mungkin bisa 10.000 anak. Guys, selama kita benar, Tuhan bela kita. Sekarang gini, kalau yang 3,5 M selalu Tuhan cukupkan tiap bulan, apalagi kebutuhanmu yang cuman mungkin 1 digit, 2 digit, atau 3 digit. Gampang buat Tuhan. Yang penting di sini berani jujur. Yang kedua, mengapa kita perlu jujur? Menghindari masalah lebih besar. Bapak ibu saudara, hidup ini sudah punya banyak masalah. Jangan ditambah masalah karena ulah kita yang bodoh. Yesus yang udah super benar masih punya banyak masalah. Apalagi kita yang mau coba-coba gak bener hidupnya, gak bener mulutnya, tambah complicated. Mari kita lihat firman Tuhan Amsal pasal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya. Perhatikan baik-baik. Aman
jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan orang yang baik dan jujur merasa aman. Tetapi orang yang tidak jujur dan penipu akan tertangkap. Orang jujur pasti tenang hidupnya. Orang jujur damai hidupnya. Tapi orang yang gak jujur, suka nipu, pasti akan kebongkar, ketahuan, pasti akan ditangkap, pasti akan dipenjarakan, pasti akan di-fine. Saya beritahu sama saudari ini, waktu kamu jujur, Tuhan punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu, dirimu. Tapi waktu kamu gak jujur, Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga dirimu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak lindungi kita? Kenapa Tuhan tidak jaga kita? Karena kamu gak jujur. Orang jujur, Tuhan punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Tapi kalau kamu gak jujur, Tuhan tidak punya tanggung jawab untuk menjaga hidupmu. Sumber masalah 3. Inilah bibit yang namanya masalah. Yang pertama, sumber masalah datang dari iblis. Slide berikutnya. Sumber masalah yang pertama datang dari mana? Iblis. Kuncinya doakan, tengking, usir. Maka masalah itu pergi. Penyakit itu pergi. Karena segala sesuatu yang dari iblis, begitu dengar nama Yesus, begitu kita doakan pasti pergi. Tapi seandainya masalah itu gak pergi-pergi, berarti ada kemungkinan berasal dari 2 yang lain. Yang kedua, saudaraku, sumber masalah Tuhan izinkan. Kuncinya pikul dengan ucapan syukur tanpa mengeluh. Sebagai contoh, Yesus bukan karena kesalahannya, dia harus pikul salib untuk menebus dosa manusia. Bukan karena kesalahannya, dia tidak berdosa, tapi dia pikul dosa manusia. Sebagai contoh yang kedua, Ayub. Dia tidak bikin dosa, dia tidak bikin kesalahan, tapi 1/24 jam dia kehilangan 10 anak kandungnya. 1/24 jam dia kehilangan kesehatannya. 1/24 jam dia kehilangan harta bendanya. Jadi orang paling miskin sedunia. Dan dia mengalami salib tersebut, saudaraku, selama berapa tahun? 30 tahun. Jangan menyangka Ayub itu, saudaraku, mengalami penderitaan hanya cuma 1-2 tahun, hanya cuma 3-4 tahun. 30 tahun, guys. Tapi Ayub gak mengeluh, dia bersyukur. Makanya Tuhan pulihkan keadaannya 2 kali lipat. Contoh ketiga adalah Paulus. Paulus sudah berdoa, kalau boleh cabut duri dalam daging hidupku. Artinya orang-orang yang benci dalam hidupku, orang-orang yang menganiaya aku, orang-orang yang menghalangi pelayanan aku. Tapi dia berdoa, Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan semakin sempurna. Kenapa? Kok Paulus sudah berdoa untuk meminta duri dalam daging dicabutnya, tapi Tuhan tidak izinkan, supaya membuat Paulus rendah hati. Bayangkan, saudaraku, Paulus itu pertama orang yang fasih bicara, 2 orang yang fasih menulis, 3 orang yang fasih bikin mujizat. Ini kalau enggak disertai dengan penganiayaan, membuat Paulus jadi sombong dan arogan. Makanya kalau saudara udah benar, hidup banyak masalah, berarti Tuhan izinkan. Mari pikul dengan ucapan syukur, jangan mengeluh. Yang ketiga, sumber masalah, yaitu dari mana? Kesalahan diri sendiri. Kecepatan, masih mundur 1. Kuncinya bertobat. Bertobat itu artinya apa? Mengakui, buat evaluasi, tidak melakukannya lagi. Sebab kalau kita nggak bertobat Bapak Ibu, maka akan melahirkan dosa yang baru. Karena dosa selalu melahirkan dosa yang baru. Bohong kecil akan melahirkan bohong besar. Bohong putih akan melahirkan bohong hitam. Makanya penting untuk kita babat, penting untuk kita langsung pangkas. Jangan toleransikan. Ingat, what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda. Bapak Ibu, lakukanlah 21 kali, 21 hari. Maka itu akan jadi habit. Jadi waktu Anda bohong selama 21 kali, maka bohong akan jadi habit. Dan yang aneh gini Bapak Ibu. Kenapa waktu saya bohong, saya tidak ada merasa bersalah. Kenapa saya tidak ada merasa kehilangan damai sejahtera? Karena hati nuranimu sudah tumpul.
Dan ingat, apa yang kau tabur, kau tuai. Kamu nabur bohong, kamu akan menuai dibohongi. Ingat, jangan pernah menabur angin, kamu akan menuai badai. Sebagai contoh adalah Yakub. Yakub naksir Rahel. Kemudian Papa Rahel berkata, kalau kau mau dapatkan dia, kau kerja 7 tahun untuk mendapatkan anakku Rahel. Singkat cerita, Yakub kerja sama Laban. Tapi 7 tahun kemudian, Yakub minta, mana janjimu untuk memberikan Rahel? Kemudian mereka menikah. Karena zaman dulu waktu menikah, saudaraku, mukanya ditutupin cadar seperti membeli kucing dalam karung. Begitu menikah, dibuka wajahnya, ternyata bukan Rahel, Lea. Loh, kok kau bohongin aku? Kau janji aku kerja 7 tahun, kamu akan memberikan saya Rahel. Kenapa kau berikan Lea, kakak Rahel? Laban berkata begini, enggak etis dong kamu mengambil adiknya sedangkan kakaknya belum menikah. Kau kerja lagi 7 tahun, kau terima Rahel. Kenapa? Yakub sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang dicintai Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, tapi hidupnya ditipu orang. Why? Karena dia pernah menipu bapaknya Ishak. Waktu bertanya, apakah kamu Esau? Yes, saya Esau. Padahal dia Yakub. Jangan pernah kau kali-kali bohong. Kau akan menuai dibohongin. Makanya penting di sini untuk kita langsung segera bertobat, langsung kita minta ampun sama Tuhan dan jangan lakukan lagi. Ingat, yang kita taburkan kita tuai besok-besok. Nah, waktu kamu bertobat, memang tidak langsung hidup kita enak, memang tidak langsung hidup kita pulih. Kita akan masih menikmati istilahnya ini, sisa-sisa konsekuensi kita di masa lalu. Seperti kenapa ya saya udah bertobat, saya udah jujur, tapi kok bisnis saya gak maju, kok bisnis saya malah turun, kok kenapa ya saya malah gak dipercaya, kok saya malah kehilangan pekerjaan. Terus tabur yang baik, terus tabur kejujuran, terus tabur kebenaran. Mungkin gak lihat sekarang karena masih ada sisa-sisa yang kau lakukan di masa lalu yang gak benar, makanya kamu tua hari ini. Tapi konsistenlah jujur, karena kamu gak tahu berapa tahun kemudian kamu akan menikmati yang benar. Tapi kalau Anda berkata, percumalah saya ikut Tuhan, buktinya saya malah bangkrut, buktinya saya malah ditinggalkan customer, buktinya saya malah hidupnya susah, saya makin nipu lagi. Kau akan menuai beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi, badai. Hidup ini udah susah Bapak Ibu, jangan ditambah susah. Karena perkataan kita yang sia-sia. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus jujur? Syarat membangun keintiman dengan Tuhan. Kejujuran syarat membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Saudara, dalam perjanjian baru, untuk menghadap Tuhan harus pergi ke gunung. Makanya Musa kalau mau ketemu Tuhan naik gunung. Elia mau ketemu Tuhan naik gunung. Tapi dalam perjanjian baru, sejak Yesus mati, kemudian dia bangkit, maka residennya Tuhan bukan lagi di gunung, tapi residennya Tuhan ada di titik nol di dalam diri kita, yaitu di hati kita. Jadi Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Walaupun memang Tuhan tidak lagi berdiam di gunung, Tuhan berdiam di hati kita. Prinsipnya sama. Untuk bisa menikmati Tuhan, untuk bisa merasakan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bisa intim dengan Tuhan. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang bisa ketemu Tuhan. Ingat, gelap sama terang gak bisa bersatu Bapak Ibu. Sekarang begini, bagaimana mungkin nih Bapak Ibu ya, mulut kita memuji-muji Tuhan, tapi mulut yang sama kita pakai untuk nipu sana sini. 2, tangan
yang kita pakai untuk ngangkat tangan buat Tuhan, tapi kita pakai juga untuk nyakiti orang. 3, hati tempat rumah Tuhan berdiam yang biasa kita pakai untuk berkomunikasi sama Tuhan secara pribadi. Tapi kita pakai iri hati, dengki, kepahitan sama orang lain. Hei, bagaimana Tuhan mau berdiam? Kalau kamu punya hati kotor, maka syarat untuk ketemu Tuhan sebetulnya simple. Nggak perlu hafal lagu. Cukup pikiran bersih, hidup bersih, hati bersih, mulut benar. Waktu hati bersih, pikiran bersih, mulut benar, kita datang sama Tuhan dengan simple, sederhana, dan berkata, Tuhan, saya butuh kamu. Saya beritahu sama saudara, waktu kamu punya ChatGPT, tanya sama ChatGPT, sama AI, sesuatu langsung dia beri jawaban. Terakhir, kalimat terakhir ChatGPT AI selalu dia akan sampaikan dengan kalimat ini, apalagi yang saya bisa bantu. Wah, keren banget loh. ChatGPT aja sangat servis, sangat melayani, apalagi yang saya bisa bantu. Sama hal dengan Tuhan. Waktu kamu komunikasi sama Tuhan, Tuhan, saya butuh anugerah Tuhan. Apalagi yang saya bisa bantu. Dan yang menarik sama Tuhan nih, waktu kau minta A, Tuhan kasih A plus B. Waktu kau minta B, Tuhan kasih B plus C. Sebagai contoh, waktu Salomo minta sama Tuhan, Tuhan berkata begini, waktu dia menyembah Tuhan, mengorbankan semua korban-korban yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, Salomo, aku terkesan dengan persembahanmu. Apa yang kau minta daripada aku? Salomo berkata, aku cuma minta hikmat untuk memimpin bangsa ini dengan keadilan. Yang Tuhan beri bukan cuma hikmat, tapi Tuhan beri hikmat, kekayaan, dan kelimpahan. Jadi waktu kamu dekat sama Tuhan, sebetulnya kamu gak usah khawatir tentang hidupmu. Waktu kamu dekat sama Tuhan, sebetulnya kamu gak usah khawatir mengenai orang-orang yang jahat sama kamu. Waktu kamu dekat sama Tuhan, kamu gak usah khawatir mengenai sakit penyakitmu. Tinggal kamu ngomong sama Tuhan dalam hati, tinggal kamu berseru sama Tuhan. Tuhan langsung dengar dan berkata, what can I do? Again, apa yang saya bisa bantu lagi? Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Perhatikan baik-baik. Kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Sedangkan kerjasama dengan Tuhan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kerjasama dengan dosa, penipuan mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan kebenaran dan kejujuran mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Justru di masa-masa sulit ini kita ditantang untuk benar dan jujur. Izinkan Tuhan membela kita dan menolong kita, maka Dia akan memberikan mujizat buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Jadi kita belajar hari ini ada 3 hal mengapa kita jujur. Yang pertama, kejujuran membangun kepercayaan. 3, kejujuran menghindari masalah yang lebih besar. Yang ketiga, kejujuran syarat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang hari ini kami dengar. Kalau Tuhan sampai mau bicara dengan kami saat ini, berarti Tuhan mengasihi kami. Kalau Tuhan tidak lagi mengasihi kami, Tuhan diam gak ngomong. Tapi hari ini Tuhan sedang menilik dan sedang berbicara dengan clear dan jelas bahwa Tuhan mengasihi orang jujur, sayang sama orang benar, tapi Tuhan benci dengan orang munafik dan pendusta. Kami belajar yang pertama, kejujuran membangun kepercayaan. Karena ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan. Yang kedua, kejujuran menghindari masalah baru. Hidup ini udah susah,
kami nggak mau tambah susah karena ulah dan kebodohan kami. Kami mau bertobat supaya besok, minggu depan, bulan depan kami bisa menikmati tuaian dari apa yang kami tabur yang benar di masa lalu. Yang ketiga, jujur membangun kedekatan kami sama Tuhan. Kami menyadari bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Musa berkata, jangan suruh kami berangkat kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami gak pernah tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, bahkan 1 hari ke depan. Sebabnya kami mau untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Syarat untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan kejujuran. Kalau ada di antara kami yang selama ini kami sering kali berbohong, kami sering kali menipu, kami sering kali berdusta, kami sering kali melakukan yang tidak benar, ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Bebaskan kami dari segala kejahatan. Dan saat ini saya mengambil keputusan, kami mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kejujuran. Sekalipun taruhannya adalah kehilangan keuntungan. Taruhannya adalah kehilangan warisan. Kehilangan posisi. Kehilangan orang yang kami harapkan. Tapi kami berani mengambil resiko. Karena kami gak mau kehilangan Tuhan. Kalau kami kehilangan Tuhan, kami akan kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kami punya Tuhan, kami akan punya segala-galanya. Sebabnya tolonglah setiap umat-Mu di tempat ini untuk berani jujur apapun resikonya. Maka kami akan melihat kepercayaan demi kepercayaan, anugerah demi anugerah, terobosan demi terobosan akan mengikuti setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan.